wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Mrs. KHKH Academic Journal. Nah, kali ini videonya saya buat untuk mahasiswa bimbingan skripsi saya tentang mekanisme bimbingan skripsi. Jadi, ini sangat penting sekali bagi Anda untuk memahami sehingga Anda bisa mengikuti laju bimbingan dengan baik. Oke, kita akan langsung menuju ke procedure and essentials, langkah-langkah bimbingan dan hal-hal penting yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama sebelum sampai pada tahap konsultasi yang lebih serius, maka yang pertama pastikan Anda sudah baca artikel yang terkait dengan topik Anda. Nah, perhatikan Anda perlu navigasi referensi yang bagus, jadi carilah artikel-artikel dari jurnal yang reputable. Nah, di sini saya sudah menjelaskan di tutorial saya sebelumnya dengan judul navigasi referensi. Silahkan dipelajari di sana. Ini sangat penting sekali sehingga Anda akan menemukan nanti kebaruan atau gap penelitian. Jadi penelitian Anda akan lebih berbobot yang baik. Nah, untuk sebagai prakteknya, silakan Anda membuat satu tabel yang merecord apa yang Anda baca. Nah, untuk itu tahap awal minimal Anda baca sekitar 20 artikel ya, ini minimal. Jadi untuk mendapatkan satu insight itu memang harus banyak baca dulu. Nah, isinya dari tabel itu silahkan tuliskan judul artikelnya apa, kemudian penulisnya siapa, sumbernya dari mana, kemudian juga tentang isu yang diangkat atau topiknya, berisi juga research questions, research questionnya seperti apa, kemudian metodenya apa, lalu temuannya seperti apa, dan kontribusinya bagaimana. Nah, nanti Anda bisa juga tambahkan satu kolom berisi keterangan tambahan, jadi mungkin ada hal yang menarik, baik kekurangan atau kelebihan dari artikel tersebut, silakan dituliskan di sana. Oke, selanjutnya setelah Anda membaca, menemukan kira-kira ingin fokus bagaimana, topik penelitian Anda, fokusnya dan research questionnya seperti apa, maka silahkan buat mind map konsep penelitian. Nah, ini sangat penting sekali untuk Anda komunikasikan kepada pembimbing, kepada saya dan juga pembimbing satunya, juga bagus sekali untuk Anda sebagai panduan menulis Anda. Jadi nanti ini hal yang bisa mengurangi Anda terkena writer block atau stuck dalam menulis ya. Jika Anda punya panduan yang tepat, maka arahnya sudah jelas. Nah, ini pastikan Anda dengan pembimbingnya menyepakati hal-hal yang terkait dengan mind map penelitian Anda. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme submitnya. Submit progres setiap 2 minggu di akun Mrs. KHKH Research Lab. Nah, ukuran dari 2 minggu ini adalah setelah Anda mendapatkan feedback dari saya, baru hitung 2 minggu, maka Anda harus mengajukan satu hal yang baru dan juga revisi dari dokumen yang sudah Anda terima di feedback saya. Nah, jadi begitu. Silakan dihitung dengan cermat. Ini harapannya adalah Anda lebih efisien dan efektif untuk mengikuti bimbingan sehingga target untuk lulus dengan cepat dan baik itu bisa diwujudkan bersama-sama. Baik, kemudian saat menunggu feedback, nah ini perlu dipahamin bahwa setiap memberikan feedback rentangnya bermacam-macam, mungkin tidak bisa terlalu cepat, jadi perlu dipahamin bahwa saya juga mengatur jadwal saya sebagai peneliti, kemudian sebagai pengajar, dan juga sebagai pembimbing akademik ataupun skripsi dengan mahasiswa yang lainnya. Maka ini jangan dalam kondisi seperti ini jangan melamun. Artinya saat menunggu feedback, jangan berhenti, Anda masih lanjutkan lagi menulis, membaca, kemudian mengakomodir di dalam dokumen Anda. Nah, ini biar progresnya tetap berjalan. Oke, selanjutnya adalah terhadap masukan. Yang perlu Anda pahamin adalah silahkan dengan detail memahami masukan atau feedback dari saya. Jika tidak paham, maka Anda tanyakan. Nah, ini penting sekali. Kadangkala yang membuat mood seorang pembimbing itu jadi kurang baik adalah ketika Anda melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi. Katakanlah sudah diberikan masukan, kemudian Anda juga masih membuat kesalahan yang sama. Nah, ini tidak menyenangkan. Nah, yang sering terjadi hal-hal seperti ini yang remeh namun mengganggu adalah
mungkin di tata bahasa seperti bagaimana Anda harus menulis passive voice, active voice, atau kalimat yang utuh. Nah, kejadian yang banyak terjadi adalah mahasiswa banyak menulis bukan kalimat tapi masih berupa frase. Nah, hal-hal seperti ini silakan dipelajari. Termasuk juga esensi dari penelitian Anda terkait dengan isinya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan saat memperbaiki masukan? Nah, perhatikan, pastikan Anda memberikan tanda dari setiap sesuatu yang Anda perbaiki. Jadi, biasanya saya pakai track change di sana untuk memberikan masukan, maka juga aktifkan aplikasi itu untuk Anda membenarkan. Sehingga saya bisa fokus melihat apa perbaikan apa di dalam dokumen Anda. Nah, yang paling membuat sulit sehingga proses bimbingan lama itu adalah ketika Anda tidak memberikan tanda, sudah saya beri masukan, kemudian nggak ketahuan mana yang Anda perbaiki dan lain sebagainya. Ini artinya adalah Anda meminta saya untuk membaca ulang dan ulang lagi. Nah, ini secara etika akademik kurang bagus ya. Jadi silahkan bantu diri Anda, bantu saya untuk memahami lebih cepat sehingga arah dari proses bimbingannya lebih fokus dan terukur ya. Jadi tidak mengulang satu hal lagi dan lagi. Nah, itu yang dirugikan juga tidak hanya saya yang harus meluangkan waktu yang lebih, namun Anda juga jadi menunggunya lebih lama. Oke, selanjutnya ini yang penting sekali adalah bangun komunikasi yang santun dan efektif dengan pembimbing. Ini penting sekali ya, jadi Anda harus mampu berkomunikasi dengan baik, dengan santun dan efektif dengan saya atau pembimbing yang lainnya. Mengkomunikasikan tentang maksud Anda, tentang keinginan Anda, tentang bagaimana penelitian Anda sebaiknya. Nah, mungkin itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Selamat untuk berproses, selamat untuk bermetamorfosis, jadilah pribadi yang lebih baik, jadilah skripsi ini sebagai proses penempaan diri untuk Anda menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, untuk itu kita cukupkan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya KHK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.